kalau ibu setuju, kalau pengen duitnya banyak, rezekinya enggak salah tempat, ada aja. Ibu paksain gimana caranya, bisa nggak bisa, nggak boleh berdebat. Jadi ibu nggak boleh berdebat sama cucu, nggak boleh berdebat sama mantu, nggak boleh berdebat sama orang rumah, atau adu argumen atau ribut. Karena kalau orang ribut, rezekinya langsung merosot, Bu. Set. Ribut apa aja. Set. Nggak boleh. Nah, saya nerangin begini nggak taunya ada di Al-Quran. Jadi orang yang suka berdebat, misalkan kita serumah nih, tinggal bareng, ribut, itu rezekinya melorot. Nggak taunya ada di Al-Quran. Ayatnya apa bunyinya, Pak? Janganlah kalian suka berdebat kepada siapapun termasuk ahli kitab yang ditunjuk Allah. Kecuali dengan cara yang baik. Gak mungkin berdebat dengan cara yang baik. Gak ada. Berdebat pasti emosi. Sehingga timbul sifat yang 18 itu. Kalau di hadisnya malah jelas Nabi menyampaikan Allah membenci orang-orang yang suka berdebat. Kalau dibenci Allah berarti ridho Allah nggak ada, pergi ridho Allah. Yang datang murka Allah. Kalau murka Allah yang datang berarti ya rezekinya akan ikut pergi. Turun, Bos, langsung turun drastis. Ya lumayan lah, 10 juta turun, 20 juta. Gede-gedenya 30 juta, 50 juta. Tapi kan dari kelipatan itu bisa ratusan juta. Bahkan dari situ bisa kelipatan miliaran. Nah, hindarin berdebat. Jadi kalau kita berdebat, oh iya, gitu. Nah, dari yang saya terangin ini, yang 5 mana yang susah dipraktekin? Yang itu, yang 18 itu, Pak. Yang 18. Oh, yang ini berarti. Ini kan menerima takdir Tuhan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ini sholat taubat. Ini apa tadi? Tidak mengingat-ingat. Iya, nggak boleh inget-inget masa lalu, uang yang kita luar. Nah, ini tadi nyumpahin. Iya, nah, yang mana yang susah dipraktekin kalau boleh tahu? Kalau saya bangun jam 00, Pak. Bangun jam 00. Iya, sama baca apa tadi? Quran. Baca Quran. Oh iya, jadi gini Bu, kalau ibu paksain baca Quran itu luar biasa, ada ayatnya. Jadi kalau ibu maksain baca Quran, bangun jam 00 ada ayatnya. Coba Bos cerita, Bos. Iya, jadi yang diajarin Pak Haji, bangun jam 00 itu perintah Allah di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Perintahnya bangun untuk sholat. Jamnya dijelaskan oleh Allah di surat Al-Muzammil itu. Kapan kita bangunnya? 1/2 malam. Setengah, artinya di tengah-tengahnya malam. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Jelas seperti itu perintahnya. Lalu apa perintah berikutnya? Baca Al-Quran dengan tartil. 2 perintah itu. Tadi ditegaskan pagi, waktunya jelas, perintahnya apa yang kita lakukan jelas, baca apa. Jadi kalau ibu sholat tahajud itu jadinya orang lihat ibu tegas, jadi ibu takut. Jadi ibu ditakutin orang, tegas. Kalau orang bangun jam 00 tegas orangnya. Orang takut aja. Kalau ibu sering baca Quran, ibu sekali ngomong jadi duit. Apa yang ibu omongin jadi mantap. Misalkan ibu ngomong apa tuh? Itu apartemen, enak juga ya tinggal di apartemen. Baru ngomong begitu, itu ibu udah bisa punya kamar di apartemen itu. Syukur-syukur bukan 1 pintu tapi 1 lantai. Amin. Begitu. Orang Klaten kemarin. Orang Klaten yang sekarang tinggal di Podomoro. Oh iya. Orang Klaten. Coba cerita. Iya. Karena dia lakuin itu Jam 00.
Dia hanya ngucap ini rumah ini Pasti nanti jadi milik saya. Dia praktekin ilmu RDI kata-katanya. Orang Klaten. Pedan. Betul. Iya. Jadi milik. Jadi milik. Terus berikutnya, Sebelahnya. karena untuk perluasan anaknya, tanah rumah yang samping ini pasti jadi milik saya. Jadi milik. Jadi milik. Itu orang Klaten meraktekin ilmu RDI luar biasa. Saya salut bener. Padahal dia cuma merhatiin di YouTube, baru privat kemarin tuh 10 juta. Baru kemarin privat 10 juta. Tapi ucapan adalah doa. Nah maunya saya, ibu paksa bu. Nah nggak taunya orang yang baca Quran itu kalau meninggal di kuburannya terang. Lumayan bu, nanti kalau ibu meninggal dikubur, ibu cerita nih sama anaknya. Pasti anaknya nengok kuburan ibu setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Jawab loh. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya, jadi ibu nggak bisa ngandelin anak. Betul. Dek, Bapaknya. dek, kak, tengokin mama dikubur. Nggak bisa, dia sibuk dengan istrinya yang di Pondok Aren. Yang ada malah dimarahin, ngapain kamu pulang bolak-balik ke Purwokerto? Nggak ada kerjaan. Nah, di sini kan banyak tuh. Setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Iya itu ke bapaknya ya gitu. Bapak udah nggak ada ya begitu Pak. Setahun 2 kali. Iya Pak. Oh, sabun. Kalau tiap minggu Jumat baik nggak Pak? Baguslah. Baguslah. Biar gimana juga kan kita yang ngelahirin ibu kita. Tanpa kita berojol dari arat kelamin ibu kita nggak lahir ke muka bumi. Nah, mosok ibu ditengokin setahun 2 kali. Nah, ibu nggak bisa ngandelin anak juga. Nah, gimana caranya? Ya, ibu paksain. Baca Quran wajib. Bangun jam 00 wajib. Gitu. Kedua nih, terakhir ya. Ini berlaku buat semua. Kenapa sih Pak Haji? Rezeki saya kok standar aja. Karena kita di otak kita isinya duit, 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 Ulangi lagi. duit, duit, duit. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Iya, jadi kenapa kok rezeki kita standar ya? Uang masuk, keluar. Ada uang masuk, keluar lagi. Jadi standar. Masuk misalkan 10 juta buat bayar cicilan rumah. Ada masuk kira-kira 20 juta buat bayar anak. Buat bayar sekolah, buat ini. Jadi pas. Nggak taunya setelah kita pelajarin di RDAY, penyebabnya cuma satu. Karena otak kita isinya duit, 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 duit. Jadi kayak orang manggil sahur, 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 duit. Nggak boleh. Jadi kita berbuat kerja. Kayak travel, GG Travel nih. Yang sekarang ibu ikut GG Travel. Ayo, jalanin terus. Ada tamu, hayo. Nggak ada tamu, hayo. Pak Haji, ini tamunya udah mulai turun. Kasih gratisan. Yang mana yang bisa dikasih gratis? Kasih gratis. Oh mana nih yang udah pernah terkabul? Kok nggak nongol-nongol lagi karena dia sibuk kerja. Panggil gratisan. Ayo privat. Privatnya bayar. Travelnya gratisan. Bahasanya kayak gitu. Jadi kita berbuat. Kayak tamunya RDAY. Tinggal di mana ibu? Misalkan kemarin. Saya mau di sini Pak Haji sebulan. Kasih penginapan gratis. Begitu ya. Saya pengen seminggu Pak Haji di sini, kasih penginapan gratis. Walaupun ibu saya yang ngurusin penginapan harus bayar. Saya bilang,
Bayar nggak? Bayar. Ya udah kita ngerogoh kantong tuh. Betul nggak? Kemarin kan ada kan? Dari Solo Tigo. Ya udah kita ngerogoh kantongnya dalam loh. Kalau sebulan kan dalam tuh. Ya udah kita bayar. Ini yang seminggu, ini yang sebulan kita bayar. Tapi yang penting pokoknya kamu praktekin ilmunya RDAY. Praktekin. Jadi ada 3 orang apa 4 orang di tempat kita. Udah riado. Nginep. Pak Haji saya nggak punya uang. Nggak usah pikirin uang. Yang penting kamu nginep. Alhamdulillah saya gratisin 4 orang nginep di RDAY minggu ini ya. Minggu ini 4 orang nginep di RDAY. Dan nggak murah kan. Ada yang 1.200.000 ya kan. Ada yang 800, ada yang 3 juta, saya kasih penginapan gratis. Itu dibayar kontan kemarin 2 hari, hari Kamis sama hari Jumat, tamu ngasih duit saya berapa total? 4,2 miliar. Hari Kamis ngasih berapa? 2 miliar. Hari Jumat ngasih 2,2 miliar. Saudara bukan. Teman bukan, tetangga bukan. Dia cuma ngomong, saya mau di sini sebulan Pak Haji. Boleh, tapi saya nggak punya uang. Apa nggak langsung saya, langsung ngerogoh set, bayar penginapan 3 juta. Soalnya dia nginapnya berempat, suami, istri, anaknya 2. Nah kalau satu kamar kan sempit. Kita carilah penginapan yang besar, harganya 3 juta kan sebulan. Ya udah kita rogoh, bayar. Kita bayar rogoh. Saya mau di sini seminggu 800. Saya mau di sini berdua 1.200.000. Akhirnya kita kemarin privat dari sebelum lebaran kurang 2 hari sampai kemarin kita udah 4 orang nginepin di kamar ya. Total hampir 4 juta lebih. Gantinya total 4 miliar, 200 juta dalam waktu 2 hari, Kamis sama Jumat. Lumayan bos. Jadi bos berbuat aja. Kita kan kadang berbuat nggak mau. Berbuat nggak mau. Paksain. Dari mana pokoknya paksain. Nalangin. Kalau di RDAY kan ada tuh tamunya. Udah hajatnya terkabul, gurunya minta talangin. Talangin dong 10 juta. Nggak mau tuh ditalangin 10 juta. Lah gimana mau kaya raya tajir melintir? Ya nggak bisa lah. Nah bos paksain itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi ya ibu atau masnya? Kalau saya ini adik Pak Haji. Sebenarnya ini pertanyaan ibu juga. Adik kan di kapal pesiar. Tapi dia itu ada kegiatan sampingan itu trading. Tapi selama trading ini dia lebih banyak loss-nya, betul. Jadi akhirnya membuat ibu kepikiran karena keluarga yang sekarang yang baru ini juga udah mulai kurang cocok gitu, maksudnya dengan kegiatan adik saya itu bagaimana kegiatannya itu Pak Haji? Ya kan dia yang trading. Kalau dia pengen kaya raya ya kesini tadi diajarin cara tradingnya untung gede, triliunan gitu bos. Ya nanti kalau pas pulang. Iya bawa kemari aja, percuma juga gua ajarin, nggak ada untungnya gua ngajarin dia. Kok nggak ada untungnya? Sekarang gua ajarin, tuh dia praktekin, udah kaya kabur dia, ngapain? nggak ada kayak gua kurang pasien aja, suruh kemari bos, ngapain gua ngajarin? Suruh kemari nanti diajarin, tenang aja, nggak mungkin bos. Saya lihat tamu-tamu RDAY hampir nggak ada. Pak Haji, saya udah privat tapi kok lemot. Lu nya dosanya gede, lu lihat dulu dong kerongkongannya, istilahnya hatinya dulu. Miss gak? Kita kan suka miss. Nah mas coba jangan miss. Miss tuh tau gak miss?
Apa namanya? Miskomunikasi. Iya, nggak boleh. Ya, legowo. Legowo. Kita kadang suka miss sama anak, cucu, mantu. Nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah. Harus gede hajat. Jengkelnya dinolin. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat lah. Komennya dinolin. Komennya di nol. Iya, sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat lah, mikirnya dinolin. Ini kan enggak. Bangun tidur langsung mikir. Ah, ya nggak boleh. Iya, Pak. Terima, emang jalannya gitu. Iya, Pak. Bisa? Bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Nah nanti masnya mumpung sama ibunya nih bareng. Berapa jam nih bareng nih berdua nih kira-kira nih? Atau berapa hari nih bareng? Dari kemarin. Nah Sekarang. Selanjutnya setelah ke depannya nih masih lama agak? Masih berapa hari lagi berdua bareng? Ini, Pak. Nanti kan ikut pulang sama Mas Ferry. Hmm. Dari ikut rombongan. Ya, nah nanti kan mumpung belum banyak tamu. Iya. Masnya mojok aja di sono. Nah nanti ibu nih tangannya masukin ke dalam rok, set remes, cek. Raupin ke mukanya dia. Banyak orang yang titip modal boleh, atau punya modal sendiri, punya showroom sendiri, punya usaha sendiri, nggak join. Amin. Begitu, boleh Pak Haji, boleh lah. Kan ada ruangan situ tuh makan. Ibu pura-pura nih anaknya disuruh pojok, ibu sini. Ibu ngerogoh nih tangannya nih. Cek. Terus diraupin namanya. Jadi masuk, diraupin, Bu. Hah? Digembokin, Surabaya ya. disuwuk, digembokin. Iya. Saya sakit Pak hampir 2 bulan. Obatnya cuma digembokin doang sama ibu saya. Iya, jadi kalau nggak ada suster, nggak ada dokter, sepi. Ah udah digembokin saya di kamar, cepok, sehat. Itu Bu, bakteri penyakit kocar kacir Bu. Sampai mendelik-delik. Nah digembokin, nah ucapnya punya modal sendiri, punya usaha sendiri, begitu. Jadi nggak taunya gembokannya ibu kandung atau suwukannya ibu kandung manjurnya luar biasa gitu. Saya nggak setuju Bapak sekolah tinggi lah, kan udah seumur gini ngapain sekolah lagi. Seadanya sekolah aja. Dulu terakhir sekolah apa? Misalkan S1. Ya udah nggak usah S2-an. Gemboknya aja yang ditambahin ya kan. Gemboknya ditambahin ya kan. Terus gitu. Daripada kita ke kampus, lebih baik kita datengin ibu. Minta gembokin Bu, gembokin dong Bu. Gitu. Anggap aja kuliah privat ya kan. 20 SKS ya kan. Nanti alat kelaminnya ditulis pakai spidol SKS. Lulus. Kalau digembok istri boleh nggak Pak? Manjur, lebih manjur. Manjur plus mendem. Jadi suami kita yang digembokin sama istri melongo. Kalau ada di acara perkawinan, orang-orang lihat pengantin kok beda nih sama yang kondangan katanya. Yang kondangan digembokin. Tapi bisa Pak. Manjur Mbak, manjur banget. Ya, jadi colek alat kelaminnya, taruh di mulutnya suami. Ucapannya jadi duit. Jadi dia ngucap di tempat-tempat mana orang jadi duit. Uangnya dikasih semua. Iya, bisa. Nanti masih praktekin ya. Iya, Pak Haji. Pokoknya saya mau ibu biar rezekinya banyak, hindari miss. Iya, sama cucu, sama mantu.
sama anak sama siapa aja nggak boleh. Iya. Namanya penggalih, nggak boleh penggalih. Kalau bahasa Jawa apa penggalih? Iya nggak boleh. Iya. Gitu. Iya, Pak Haji. Manjur. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Ada lagi? Udah. Oke, praktek ya. Punya rumah ya. Amin, amin. Punya showroom ya. Punya showroom ya. Iya nih. Ya. Kabul ya, Mas? Ya, kasih. Kabul ya. Kalau yang sendiri aja dulu ya. Rasakan sih enggak apa-apa. Rasakan. Iya, Bu. Amin, kabul. Kabul. Ya, udah. Tinggal di mana? Saya dari Kemayoran, Pak Haji. Kemayoran. Iya. Oh iya. Kan udah sering ke kandang. Udah sering ke kandang. Iya, sama Unje Lukman kenal semua. Hah? Sama Unje Lukman kan Artis, alumni. Alumni. Oh iya. Ya, ya, ini Sekarang apa yang mau diobrolin? itu Pak Haji, apa namanya, saya tuh ya besok Senin kan ada mau mau dijual rumah saya sepihak. Saya minjem dari perorangan kayak vendor gitu, vendor. Itu rumah sama ruko mau dijual sama dia sepihak gitu, di bawah harga minim. Oh iya. Itu saya nggak mau lah Pak Haji, orang di Kemayoran deket SMP 78 Pak Haji, itu kan istilahnya pasarannya tinggi. Nah dia jual seenak aja, saya nggak mau. Makanya dia, ibu, diteleponin saya, ibu nanti saya kirim orang ya, ada yang mau beli 1,2, udah ibu terima aja. Enak aja dalam hati saya Pak Haji, orang di situ harga pasarannya udah di apa sih namanya 4M, udah di appraisal tuh. Makanya saya ya udah Pak Haji aja, kebenaran Pak Ferry kan statusnya saya baca ikut privat, ya udah ke sini itu. Ya gimana Pak Haji ya gitu. Nah ini ikut sedekah berapa nih? 1 juta. 1 juta. Oh iya. Nah ibu pinjam duit buat apa? Waktu itu pas Covid saya buat bangun kosan 2019 dari Bank BRI. Udah dari Bank BRI akhirnya saya oper ke perorangan. Saya minta tolong sama orang Kelapa Ibu Gading. paksain sedekah 10 juta ntar saya ajarin. Ya, Kalau nggak 1 apa-apa. juta susah, nggak ada nendang bos. Nggak apa-apa Pak Haji. Nanti ibu paksain sedekah 10 juta, mau di sini mau di sana, ntar saya ajarin. Gampang kok, kayak orang Klaten kemarin ya. Gampang kok. Soalnya itu butuh lama, butuh waktunya lama, bisa sejaman, bisa sejam 2 jam. Kapan Pak Haji? Bebas, mau hari ini boleh, mau besok boleh. Ibu paksain, Oh ntar iya. saya ajarin. Gampang kok. Nanti saya keluar dulu, saya telepon suami saya suruh taat. Ntar gampang kok. Recehan itu. Iya Pak Haji. Terus yang kedua, boleh Pak Haji ngomong nih. Yang kedua itu suami saya kan ada bisnis. Gimana supaya lancar ya Pak Haji? Soalnya bisnis suami saya itu ada tim. Bisnisnya apa kan saya nggak tahu. Bisnisnya apa? Apa ya Pak Haji? Dibilang nanti Bisnis suaminya apa kan saya nggak tahu. itu Pak Haji kayak barang-barang antik. Barang-barang antik itu gimana maksudnya? Kayak Sperma gajah atau apa kan saya nggak tahu. Iya, iya. Hah? Mahal itu. Sperma gajah? ya begitu Pak Haji. Yang sudah jadi batu. Iya, itu Pak Haji. Ini Sperma gajah beneran yang saya omong. bukan sperma gajahnya Pak Haji. Apa? Jadi ada apa sih, pedang apa sih? Oh, samurai. Samurai. Barang-barang Terus kalau ini keramat. Pak Haji dari Jepang. Samurai. Ini yang Jepang apa? Baju Besi. khusus, baju besi Jepang tuh. Kemarin udah cocok tuh sama yang mau belinya orang luar. Nah satu tim suami saya tuh mediator Pak Haji.
Jadi satu tim itu ada aja yang culas, jadi batal lagi gitu. Ada aja yang culas. Tuh. Kalau itu kata suami sih, coba tanyain dulu sama Pak Haji gitu. Soalnya ini kan bukannya uang sedikit, kalau emang lolos gitu. Gimana Pak Haji bisa? Pasti bisa lah, tidak ada yang privat gagal. Ada gak yang privat gagal? Ya udah Nggak ada. Tadi malam kan ada tuh yang privat tuh yang terakhir nomor 11. Oh iya. Nggak ada yang gagal. Jangankan itu nyata. Sperma gajah lah, samurai itu kan nyata barang. Ya, ada. Ini yang goib aja tuh yang dari Cirebon bisa. Ada kan yang goib, bisnis barang goib. Maksudnya santet. Oh, Iya. kalau ini mah nyata Pak Haji. Iya bisa lah kan nyata barang. Ini yang Bisnis jual beli alat kelamin itu juga maju. Kaya raya tajir melintir. ini yang mau beli orang Jepang Pak Haji. Yang Iya. beli orang Jepangnya kaisar apa gitu. Itu ada kan kemarin ibu-ibu datang. Saya bilang, iya gimana ibu mau terkabur, orang alat kelaminnya oval. Istri suaminya jawab apa? Pak Haji kok tahu? Oh Pak Haji tahu. Ya udah, saya nanti abis ini saya telepon suami deh Pak Haji. Beres, tas saya ajarin gampang. Tolong Pak Haji ya. Ya Iya. Allah. Bisa? Oke, praktekin ya, terkabul ya. Yuk, Kasih Pak Haji. ya. Iya, ya. Ya. Tinggal di mana? Sidoarjo, Pak Haji. Sidoarjo. Perumahan Kauripan Nirwana Sidoarjo. Oh iya. Lokasi Lapindo itu. Nah, cuman saya tinggal situ, KTP-nya di Pengampun, Surabaya. Oh iya. Nah kesini sama siapa? Sama suami aja. Maksudnya naik apa? Naik kereta, rombongan sebenarnya kan saya sudah 2 kali ya sama GG Travel yang kemarin tanggal 28 Februari. Kesini. Cuman nggak ketemu Pak Haji pas gerah. Ah. Ya. Terus habis itu saya Pak Ferry ada privat lagi, saya kesini lagi. Cuman saya langsung dari Surabaya, nggak ikut rombongan. Oh jadi bis. naik apa? Naik kereta Pak. Oh. Naik kereta Pak Haji karena maklum ya faktor U ya. Iya. 18 jam. Kalau saya mampir Klaten dulu. Akhirnya ya. Iya. Akhirnya saya langsung ke sini. Mm. Gitu. Jadi tanggal 28 itu saya pas kesini nyelengan nggak ada, waktu gerah. Itu saya sebelumnya kan sudah kenal ADE Januari 2025 tanggal 26. Terus saya praktekkan, saya sedekah subuh nggak bolong, Jumat Barokah nggak bolong. Saya juga sedekah pembersih WC, sholat itu juga, walaupun kadang nggak jam 1 Pak Haji ya. Alhamdulillah saya 28 kesini, Februari 28 Maret kemarin, saya tuh ada pembelian PO cair 1,4 M. Alhamdulillah. Pembelian saya kan jualan kayak bronjong, kayak besi, kayak gitu ya. Kemarin itu ada PO. Belinya di mana? Jualnya di mana? Saya itu orang yang saya kan banyak proyek yang online, penjualan online gitu. Nah ini yang beli orang Kalimantan. Kalau saya kan saya jual ke Kalimantan. Jadi orang beli ke saya gitu loh Pak. Kalau saya pabriknya kan di Surabaya banyak. Pabrik bronjongnya kan di Surabaya banyak. Dan itu tanggal 28 kemarin alhamdulillah ada pembelian dari Kalimantan dari PT GBI Gunung Kota itu 1,4. Alhamdulillah ada yang sudah terpokok kajian. Walaupun saya belum sempat Pak Haji tapi saya lakukan ilmunya RDA gitu. Nah, cuman ini saya kesini itu sebenarnya punya banyak anugerah ya Pak Haji, kayak rumah sudah mau dilelang dan sebagainya, tapi saya itu nggak mikir. Saya cuma mikirnya saya pokoknya kerja gitu aja sama ibadah, udah kerja ibadah, rumah mau dilelang juga nggak saya pikir gitu loh Pak. Jadi ya sudahlah, jalani aja katanya Pak Haji kan gitu. Jalani Ini rombongannya itu sudah. Udah. Oh iya. Nah ini sedekahnya berapa ibu sama bapak? ini masih 1 juta. 1 juta. Iya. Oh ada. Nah ini sekarang hajatnya apa kalau boleh tahu? Proyeknya pengen lancar, terus usahanya juga pengen lancar, utang lunas.
Yang tadi saya terangin 5 aja. Yang mana yang susah dipraktekin? 1. Terima takdir Tuhan. 2. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz wajib. Sholat tobat 18 wajib. Tidak boleh inget-inget duit yang ada di orang. 3. Nyumpahin. Dalam arti kata kekesalannya dikeluapin dalam bentuk yang positif. Nah terakhir yang 6. Apa tadi? Nggak boleh komen ya. Nggak boleh berdebat. Nggak boleh berdebat. Nggak boleh ngeluh. Nggak boleh adu argumen. Jadi ibu sama bapak nggak boleh adu argumen. Ibu sama bapak nggak boleh berdebat. Itu doang. Nggak pakai sampai kenapa ya hajat saya lemot. Ya iya lo berdebat tiap hari. Yang diributin ujung-ujung cuman anak. Ujung-ujung yang diributin anak. Ujung-ujung yang diributin anak. Nggak boleh. Nggak boleh. Anak ya anak. Ngapain didebatin? Misalkan kita mau makan. Mau ngajak anak. Ibunya nggak mau dibawa. Ya ibunya nggak boleh nesu-nesu lah. Pengen ikut. Nggak boleh. Orang lu nggak diajak. Gue lagi mau makan sama anak gue. Lu nggak boleh ngikut. Ini ibunya nesu-nesu. Ya nggak boleh dong. Rezekinya naik turun. Kayak gitu-gitu aja. Nah kalau bapak dan ibu bisa. Tinggal yang 5 dikerjain. Ini kan enggak. Kaya raya tajir melintir hajatnya. Tapi yang ini nggak mau dikerjain yang 5. Ya nggak bisa lah. Bapak dan ibu coba lihat tuh. Pabrik rokok Jarum. Pabrik rokok Gudang Garam. Pabrik rokok Sukun. Dia udah melalui proses ini semua. Kita enggak. Pak Haji bisa gak yang ini enggak. Tapi saya kaya raya tajir melintir. Ya nggak ada lah. Mesti dijalani. Nah sekarang pertanyaan dari yang 5 yang mana yang susah? Insya Allah itu sudah saya jalani semua ya Pak Haji ya. Cuman belum maksimal ya. Kayak bangun malam itu kadang kelewat sampai jam 2. Tapi baca Qurannya baru 1 juz Pak Haji. Ya nggak boleh. Di Al-Quran bangunnya 1/2 malam. Lebih atau kurang. Nggak boleh bangun jam 2. Nah itu yang belum itu. Tapi kata kiai atau ustadz atau habis 1/3 malam. Iya. Ya lu sekarang berguru ke dia apa gue? Iya betul. Oh Pak Haji. Ya mestinya 1/2 malam. Iya Pak Haji. Gitu. Terus apa lagi? Supaya jualannya laris Pak Haji. Ya itu yang 5 jangan dilanggar. Iya. Kalau 5 dilanggar ya nggak bisa mau dagang apapun. Iya Pak Haji. Kan orang tanya, Pak Haji, kok ada aja mau ngasih duit kemarin Kemis 2 miliar tunai, hari Jumat 2,2 miliar tunai. Lah kita udah nalangin tamu-tamu tuh. Pak Haji, saya mau riado di sini. Mau berapa lama? Sebulan. Siapin penginapan. Kata orang-orang, ngapain Pak Haji nyiapin penginapan kayak kurang pasien aja. Siapin penginapan. Pak Haji saya mau riado seminggu. Siapin penginapan. Pak Haji saya mau siapin penginapan. Kata ibu saya, itu orang nginep pada rame ya. Alhamdulillah ya. Dalam hati saya cangkemnya. Gak bisa Bu, jadi ibu mesti greget. Sholatnya. Iya, ibu kan perhitungan. Hal-hal kecil gak bisa perhitungan. Saya Bu, 2 hari cair 4 miliar 200 juta. Kuncinya karena gak perhitungan, kita kan kadang perhitungan. Gak boleh bos, mesti ada yang ngerem. Begitu. Pak Haji boleh gak saya jalan sendiri? Boleh, saya boleh gak jalan sendiri? Boleh. Daripada kompaknya lama hajatnya mendingan satu-satu aja masing-masing gitu. Nanti Ya, seperti saya Pak, sini saya lagi istiqomah sholat tobat 6-8 rakaat. Iya paksain sendiri, jangan ngandelin istri. Iya, sendiri. Nanti kalau bapak cair, ya istri dibagi. Daripada bapak ngandelin suami istri kan.
kamu disuruh Pak Haji sholat 68 gini. Akhirnya ini ini ngeluh. Kamu baru sekarang ngomong, dulu kamu ya apa? Nggak seberapanya saya dong. Nah jadinya miss jauh. Oke? Bisa? Sip, praktek. Terkabul ya. Cair ya. Yuk. Yuk. Boleh. Tinggal di mana? Saya di Purbalingga, Pak. Oh iya. Masnya sedekah berapa? Alhamdulillah baru 1 juta. 1 juta. Sehari-harinya apa? Saya sebetulnya belum jelas. Biasanya sih marketing gitu, Pak Haji. Cuman ini Maksudnya marketing gimana? jualan produk herbal. Di mana? Ya keliling-keliling. Maksudnya keliling-keliling? Keliling misalnya ada orang sakit saya tawarkan nih produknya bagus, nanti dia belanja. Nanti kalau ada perubahan dia. Oh gampang, tinggal masnya remes alat kelaminnya buat salaman. Salaman. Masnya colek alat kelaminnya taruh di mulut. Semua yang saya tawarin pasti beli. Yang saya tawarin pasti beli. Nanti yang ditawarin pasti beli. Nanti masih buat salaman. Kalau cuma dagang herbal doang, bisa. Remes alat kelamin kamu buat salaman yang kamu tawarin. Misalkan kamu mau nawarin presentasi, pesertanya ada 20. Nah, berarti kan ucapan kamu mesti manjur tuh jadi duit. Nah kamu remes dulu alat kelamin kamu, taruh di mulut. Semua yang saya presentasiin pasti beli. Semua yang presentasiin pasti borong. Semua yang presentasiin nggak milih-milih. Semua tidak milih. Udah lo ngomong asal jualan aja. Semuanya pasti beli. Kalau yang lemes pakai tangan kiri apa? Tangan kiri. Karena lo ceboknya tangan kiri, tangan kanan. Cebok, kalau cebok BAB. Tangan kiri. Ya udah remes pakai tangan kiri. Tangan kanan buat nabok. Buat nabok istri. Buat itu nonjok istri kalau istrinya. Oh nggak pernah. Oh ya itu bagus tuh. Ya. Oh malah sayang. Ya udah buat itu, buat ngobel. Ada lagi? Praktekin dulu. Saya alhamdulillah sudah praktek, Pak Haji. Selama saya kenal dengan Enggak, lo remes alat kelamin lo untuk taruh mulut buat presentasi kalau lo dagang herbal. Tangan kanan lo remes buat salaman. Bisa? Lo kan tadi pertanyaannya kan saya dagang herbal. Nah, penjualannya begitu. Bisa? Praktek ya? Sip, terkabul. Yuk. makasih, Pak Haji. Yuk. Sudah tak WA. Udah. Ini yang 10 juta kemarin, Pak. Mana? Ini Oh iya. tanggal 7 ya, Bu. Enggak tuh, saya transfernya itu sebelum kesini, jadi sudah tahun 2023. Oh, sama Pak Haji. Iya langsung lihat dari Dulu YouTube. itu dia sudah sedekah tahun 2023, Pak, 10 juta. Ada buktinya. Mau privat hari ini. Ya, sedekahnya kapan? Sudah dari dulu. Itu ada buktinya tanggal. Oh iya. Bentar tak ambil ya Pak. Tahun 2023, Pak, katanya. Oh iya. Tapi lewat YouTube kok. Oh iya. Berarti belum kenal. Pak cari sendok pindahin ke sini, Pak. Esnya ke sini, Pak. Yang sedekah 10 juta belum ada. Ini sudah ada satu. Oh iya. Kok enggak bisa dibuka ya Pak? Tapi sudah saya kirim Pak Ferry. Oh iya. Tahun 2023, Pak. Itu lewat apa? YouTube. Hmm. Pas jibuk kayak itu Pak Haji. Maksud ibu sedekah 10 juta. Iya. Oh udah transfer. Sudah Oh tapi bukan tunai. Bukan sama Pak Haji. langsung Iya. Tahun 2023. sebelum kesini. Nah, ini minta privat sekali. Oh iya. Emang masalahnya apa? Saya itu
masalahnya komplit, tapi saya satu hajat saya kesini ini pertama saya itu orangnya mutungan. Kemarin itu saya sedekah 10 juta, terus Jumat itu ikut-ikut, tapi kok saya Sedekah 10 jutanya kapan? tahun itu Pak Ferry ada. Tahun 2023 Pak. Oh iya. 2025. Iya. Iya. Saya belum pernah ketemu sama Pak Haji. Terus itu kata-katanya kan saya itu apa itu fokus saya apapun persoalanmu tebus dengan sedekah. Makanya Jumat itu saya sedekah kok enggak ada respon. Saya WA Pak Haji enggak dibaca, enggak ada respon, saya mutung. Terus kemarin tuh saya jebak lagi lihat YouTube-nya Pak Haji itu, ketemu Romlang, akhirnya ketemu nomor HP-nya Pak Ferry, ini saya ikut ini. Itu Pak Haji. Nah, saya itu komplit Pak Haji persoalan, tapi saya pengennya itu nggak mutungan. Saya itu kapan nggak berhasil itu mutung. Kemudian saya nggak direspon sama Pak Haji itu mutung. Saya sudah sholat tapi kok nggak berhasil mutung. Tapi saya itu kesini hajatnya pengen mempunyai keyakinan tingkat dewa seperti Pak Haji, pasrah total. Boleh. Pokoknya gini Bu, kalau ibu pengen terkabul, syarat utamanya satu, ibu terima dulu takdir Tuhan. Ibu ini kan kadang nggak mau terima takdir Tuhan. Kenapa ya? Kok saya begini-gini terus? Nah, nggak bisa lah. Terima dulu takdir Tuhan. Jadi ibaratnya kalau orang pengen cantik, ya mesti puasa dalam arti kata diet, dandan. Nggak makan nasi, nggak makan ini, biar langsing. Senam, fitness. Nah, jadi terima takdir Tuhan. Terus kedua, ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ketiga, ibu yang sifat 18 nggak boleh dilanggar. Keempat, ibu nggak boleh ingat-ingat duit yang ada di orang. Nah, kelima, ibu paksain, nyumpahin. Seperti anak saya, Fauji jangan main air ya. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Nah, nyumpahin. Nah, tapi ada hasilnya. Nah, itu ibu praktekin gitu. Manjur. Nah, itu tinggal praktekin gitu. Tapi kalau ibu bilang, sampai kapan ya saya begini ya, itu udah sifat 18 dilanggar. Nggak boleh. Nggak bisa. Paksain. Harus bisa gitu. Terus apa lagi? Gitu Bang. Nggak usah. Alhamdulillah amanah luar biasa. Tapi saya alhamdulillah walaupun saya belum mempraktekkan maksimal ya, baru 20%, tapi ketenangan jiwa alhamdulillah. Kan tanggal 15 Maret itu uang dibawa orang 1,2 M. Ya udah jangan diingat-ingat. Alhamdulillah itu tenang aja. Ya. Saya pokoknya hajat saya itu pertama pengen punya keyakinan tingkat dewa ke Allah. Pokoknya ibu jangan yang 5 dilanggar yang tadi saya terangin. 1, terima takdir Tuhan, jangan dilanggar. Bun, minta di video bisa Itu ada di YouTube tuh, no kan diliput, nanti ibu tinggal nonton aja. Tidak boleh terima takdir Tuhan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sholat tobat nggak boleh dilanggar yang 18 dari maghrib sampai isya. Terus jangan ingat-ingat uang yang ada di orang yang dibawa kabur. Nggak boleh berdebat, nggak boleh diskusi, nggak boleh adu argumen sama orang rumah. Walaupun sejengkel apapun Pak Haji. Nggak boleh. Pokoknya diem gitu. Ibu lihat tuh orang kaya raya, pabrik rokok Jarum, pabrik rokok Gudang Garam, pabrik rokok Sukun. Kedengeran nggak keluar? Enggak. Adem ayam soge. Yang ribut-ribut kaya dari mana? Coba lihat di TikTok, di YouTube. Ibu lihat pabrik rokok Jarum, Gudang Garam, ya kan? Nah gitu. Bisa? Nah ibu praktekin. Nanti pasti kaya Pak? Ya, pasti nggak mungkin, enggak lah. Itu kan dasarnya, pondasinya rumah sehingga bisa tembok. Kalau nggak goyang. Oke? Praktekin? Siap ya. Sip, pasti terkabul ya. Yo. Ini Mbak Ria dari Malang Pak. Hah? Mbak Ria sedekah 10 juta.
Tinggal di mana? Saya di Purworejo, Pak. Purworejo. Purworejonya di mana? Kecamatan apa? Kecamatan Kaligesing. Kaligesing. Desanya apa? Kedung Kubah. Hmm. Kedung Kubah, kecamatan. Kedung Kedung Kubah. Kedung Kubah. Kubah, iya. Oh iya. Cangkrep, Meringgong. Oh Cangkrep. Iya. Saya taunya Pendem, Desa Pendem. Pendem masih di bawah Pendem. Oh bawah. Iya, Kaligesing kan atas Pendem. Terus saya masih belum sampai Kaligesingnya. Iya. Nah terus apa kegiatannya di Kaligesing, Bu? Saya pengasuh guru TK. Pengasuh guru Iya, saya TK. ya, guru TK. Oh iya. Di desa atau di kecamatan? Di desa. Di desa. Jendok di kampung sebelah, nah, desa sebelah. Oh iya. Alhamdulillah ya ASN negeri. Terus datang ke RDAI hari ini hajatnya apa kalau boleh tahu? Ini Pak, saya itu karena pernah itu ada hadiah-hadiah itu loh. Saya kebohongan banyak sekali. Hadiah, Iya. kebohongan, ketipu. Iya, ketipu itu. Akhirnya ini kan sampai saya pinjam. Ketipu uang berarti? Iya, kan ini misalnya ini ini penyelesaian segini nanti cair, penyelesaian segini nanti cair. Lama ini udah, ini ibu dulu, ini pinjam uang dulu, dijual aset apa yang masih ada gitu kan. Terus akhirnya saya sampai SK saya gadein, saya pinjam ke akhirnya sampai sekarang nggak ada hasil. Terus uang saya kan habis. Nah sekarang ibu ke RDAI hajatnya apa kalau boleh tahu hari ini? Itu ingin uang saya kembali. Berapa nilainya ketipunya, Bu? Ketipunya nggak sampai 200. Nggak sampai 200 juta. Iya. Saya inginnya kan saya pingin buat jalan. Uang untuk mau menyelesaikan jalan itu udah kepake pula juga. Dan alhamdulillah itu dari RDAI yang itu Pak, saya jalanin yang ini. Jalan pertama di mau dandanin ini sudah enggak boleh dilewati. Terus saya bikin jalan baru. Yang belum itu saya tak coba ini merendam celana dalam. Tak cipat-cipatin. Jalan lebar. Akhirnya kok sana boleh. Udah sana kan nak dandani tak apa. Oh boleh. Boleh, di lebaran boleh. Berarti manjur dong saya dalam ibu. Boleh gak ibu sebelum pulang tinggal sini saya dalamnya? Saya perlu buat dandanin jalan depan tuh. Nah itu kan tak coba itu terus. Nah tapi saya yang sebelah sini tetap mau nyelesain itu. Itu. Uang sudah kepake Pak. Bu, pakai ilmu kearifan lokal aja. Iya. Ibu rendem dalam ibu cawik-cawik yang ibu pengenin tuh jalanan. Tapi otaknya ibu nggak boleh berpikir duitnya dari mana. Nah ibu otaknya kan selalu dari mana ya duitnya ya. Duit. Nah bisa gak itu jangan ada. Jadi ibu tinggal rendem celana dalam ibu. Pak Haji lebih manjur mana sih rendem celana dalam sama air cebokan? Langsung aja Bu, dicebok aja. Kalau cebok kan langsung kena medianya. Iya. Kalau celana dalam kan nempel baru direndam. Jadi ibu cebok pagi-pagi. Jadi sebelum ibu pipis pagi-pagi ibu cebok. Yang banyak pakai bak yang gede. Nanti airnya ibu siram. Misalkan tanah sebelah pengen jadi milik, siram, jadi milik. Nanti jadi milik tanpa harus pakai duit, otaknya nggak pakai duit. Nah kalau untuk ibu butuh duit 200 juta tunai, seperti ibu yang tadi pertama kedua tadi, sambil masak ibu ngaduk. Pasti saya punya duit 1 miliar. Pasti saya punya duit 1 miliar. Pasti saya punya duit 1 miliar minggu ini. Sambil masak, sambil bebenah, sambil nyapu, sambil apa aja. Karena ucapan adalah doa. Manjurnya cespleng. Bisa dipraktekin? Oke, sip, terkabul. Ya, yuk. Ibu sambil ngucapin sambil senyum bisa gak? Bisa.
Nah, jadi jalani semuanya itu. Hah? Sudah saya jalani yang ini senyum, mandi pagi juga sudah. Udah? Udah. Oh iya. Bu, kalau mau lebih cepat manjur lagi Bu, bisa gak kalau bangun tidur 99 kali ibu colek alat kelamin ibu taruh di mulut. Oh iya. Bangun tidur 99, mau tidur 99, pakai telunjuk tangan kiri. Oh. Ucapan adalah doa. Jadi ibu mengucap apa aja colek. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Karena kalau udah perang nggak bisa Bu. Bisa? Ya, ya, terima kasih. Praktek ya. Iya, iya. Selamat ya. Iya. Terima kasih. Ya. Ini Mbak Ika dari Klaten. Tinggal di? Aslinya Klaten, cuma tinggalnya di Jogja Pak. Tinggalnya di Jogja. Kesini sama? Ini ikut rombongan bis. Oh iya. Sendiri. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya ibu rumah tangga, Iya. senam, sama ada usaha. Iya. Ada usaha homestay. Nah, di rumah tinggal sama siapa saja? Sama suami, sama anak 2. Sama suami, sama anak 2. Keluarga berencana Pak. Anak 2. Rencananya gimana? Nah, sekarang ke RDI apa hajatnya? Gini Pak, pengennya itu nggak gini-gini aja gitu. Nggak gini-gini aja. Mestinya hidup itu ya mesti ada peningkatan gitu, nggak gini-gini aja. Kalau aktivitas ada, cuman kayaknya Guru senam. ya kayaknya kok cuma Berarti gini-gini pengen aja. punya sanggar senam. Ya, pengen punya sanggar, pengen punya workshop. Pengen punya workshop. Pengen punya mobil Pajero sendiri. Tahu Pak. Pengen ganti mobil. Pengen ganti mobil. Pengen punya rumah. Iya. Jadi kan selama ini ya apa ya Pak, kayaknya mimpi terlalu besar tapi action kurang. Iya. Menurut Pak Haji gimana? Gampang. Jadi mbaknya nggak boleh berdebat nggak sama suami. Nggak boleh diskusi sama suami. Mbaknya tuh suka berdebat sama suami. Mbaknya suka diskusi sama suami. Mbaknya suka argumentasi sama suami. Nah itu doang kelemahan mbaknya. Jadi itunya tuh jangan dilanggar. Nggak boleh berdebat sama suami. Nggak boleh argumentasi sama suami. Nggak boleh miss sama suami. Itu aja. Jadi apa yang suami lakukan udah jernih gitu. Iya. Diamin. Iya. Suami maunya ini. Iya. Kamu kalau ini. Iya. Iya. Wes. Iya. Gitu. Kembali ribet. Iya, malah kalau bisa suami kita kasih uang gitu. Jadi kita punya penghasilan sendiri, suami kita setir. Bisa. Iya gitu Pak Haji kemarin juga apa iya gini ya. Jadi kan selama ini emang suami kan transfer ke rekening terus Pak. Cuman ya itu tadi karena emang suami kan PNS Pak, Polri. Cuman kan jadinya ya gitu-gitu aja menurut saya. Untuk up-nya itu kayak ya jadinya gini-gini aja gitu. Makanya mbaknya dalam hati batin suami nanti saya kasih bulanan 100 juta. Jadi kalau dapat dari Allah sebulan 1 miliar, mbaknya pegang yang 900 juta, yang 100 kasih suami. Jadi suami kita setir. Begitu. Bisa, asal yang di sininya nggak boleh ada negatif sedikit pun ke suami. Negatif tuh apa ya? Semua hal. Nah jadi berdebat tuh nggak hanya suami, ke anak juga nggak boleh. Gitu. Udah nanti duitnya banyaknya luar biasa mbak. Sebanyak-banyaknya. Karena kita udah praktekin. Nggak ada A, B, C, D nggak ada. Gitu. Menahan itu ya Pak, menahan nggak debat kan apapun yang kadang memang ya itu Pak sepele-sepele aja jadi ribut. Iya jangan. Buat apa? Kan sekarang gede hajat atau gede jengkel. Gede hajat, jengkelnya dinolin. Simpel kok. Kalau yang lain kan butuh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Mbak nggak berlaku. Mesti sholat taubat 18 kali, mbak nggak berlaku. Mesti sholat taubat 50 kali, mbak nggak berlaku. Harus terima takdir Tuhan, mbaknya nggak berlaku. Mbak cuman itu doang tadi. Iya, bisa. Oke, praktek ya. Terkabul ya. Mobilnya Pajero ya. Amin ya Allah. Iya. Depan ya, Pak. Iya, jangan mobil yang sekarang empret. Ya. Ya. Tinggal di mana?
Bapak Madiun, Madiun, sehari-harinya apa? pijat, urat. Pijat. Ya. Oh iya. Pijat sembuh apa pijat enak? Dua-duanya. Insya Allah dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau pijatnya itu sakit, loh. Tapi banyak yang katanya sembuh. Oke, yang dipijat laki atau perempuan? Laki-laki, perempuan. Oke, nah kalau perempuan nih, Bapak pijat, pernah gak Bapak sambil mijit perempuan ada yang ngaceng pada saat itu? Ada. Ah, udah gua keker lo dari tadi. Iya. Terus sekarang kayak dia apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya biar itu pasien-pasien pada sembuh, sudah jodoh, ada hasil, ada peningkatan. Gampang. Jadi kalau Bapak mau mijat, paksain Bapak ke toilet dulu. Remes alat kelamin Bapak, terus Bapak keluar buat mijat. Nanti kalau mau mijat lagi, Bapak ke toilet lagi, remes lagi alat kelamin Bapak, terus Bapak mijat lagi. Setiap hari kalau Bapak mau mijat mesti ke toilet. Sambil mijat sambil Bapak ngomong, balik lagi ya sekeluarga, balik lagi ya se-RT, balik lagi ya sekecamatan, balik lagi ya sekabupaten. Nanti tamunya antri panjang. Nanti Bapak atau Bapak sambil mijit, nanti pulangnya saya dikasih ya 1 miliar ya. Nanti saya dikasih, gitu bebas. Mendingan dikasih duit 1 miliar daripada pasiennya se-RT. Daripada pasiennya sekecamatan. Duitnya raonau. Ukur recehan gopo. Yang ada ngukruk. Ada lagi? Sama saya kan sudah berkeluarga sudah 19 tahun, tapi belum dikaruniai zuriat anak. Oh belum? Oh. Sebenarnya kalau soal hubungan intim itu kalau Krismas selalu barengan, bahkan sampai 2 kali, 3 kali satu malam. Bisa? Ya. ML? Ya. Tapi nggak punya anak? Belum. Oh. Ini kalau saya mau kesini tuh 2 kali. ML-nya? Iya, semua sama Krismas bareng. Klimaknya bareng? Iya. 2 kali? Iya. Wow. Itu klimaknya di dapur apa kamar mandi? Kalau setelah hubungan itu istri saya kan selalunya cebok, jadinya Ya. mungkin kayak karena itu. Spermanya Iya. larut. Iya. Sedangkan Soalnya kalau nggak cebok nanti ngapur, beku. datang bulannya juga nggak teratur. Mungkin belum dipercaya sama Allah, belum dititipi karunia. Mohon doa restu dari Pak Haji. Sebenarnya gampang Pak, kalau Bapak pengen punya anak, bisa gak istri nggak boleh lebih cerewet dari Bapak? Istri cerewet gak dari Bapak? Ada pembawaannya. Nggak boleh. Nih Pak, ini kan sel telur nih. Iya. Ini sel telur, istri kan sel telur. Ini sel sperma. Ini pada saat ML kan spermanya jalan. Tak, mau ngebuahin sel telur. Baru deket sampai sel telur, istri dicerewet. Mati Pak kedah. Dah, buahin lagi sel sperma. Baru mau deket marah. Mati lagi. Gitu. Bisa gak kalau dia ML, mulutnya diplester. Nanti bunting. Kalau berontaknya itu ya berontak nikmat. Ya. Lu bawa pasien kayak gini dah tiap hari buat hiburan. Lu dapat di mana nih kayak gini nih pasien? Berontaknya berontak nikmat. Iya. Pokoknya istri nggak boleh cerewet kalau pengen punya anak, itu aja bos. Bilang Bu, Pak atau yang atau gimana, kata Pak Haji, kamu pasti punya anak, tapi jangan cerewet, bisa gak? Tahan dulu. Nanti kalau udah hamil mau cerewet nggak apa-apa, yang penting hamil dulu. Gitu. Soalnya ininya takluk, ininya cerot. Cerot. Nggak bisa bos. Nggak boleh cerewet. Bisa? Bisa. Iya. Boleh cerewet, tapi ML-nya di tengah sawah gimana?
Sip, Bunting. Terkabul ya. Yuk. Ini Bapak. dari Madiun. Madiun. Oh iya, hamil ya. Bapak tinggal di mana? Saya nama Surati dari Bantul, Pak. Bantul. Bantulnya desa apa? Desa Poncosari. Kecamatan Kecamatan Serandaan, Pak. Serandaan. Saya pernah ke Bantul ke Segoro Yoso. Dawetan. Ya, pinggir laut ya. Enggak, itu mana? Oh, utama kota Segoroyoso kedua. Segoro Yoso. Oh iya iya. Namanya saja Segoroyoso, tapi kalau dengan Segoro masih ke utara. Masih ke utara. Iya iya. Saya nyari kuda. Dekatnya Yoso, Pak. Dekatnya. Jauh. Yosonya dekat. Yoso. Apa sehari-hari Pak kegiatannya? Sehari-hari saya karena pensiun guru, ya kegiatannya ya hanya di rumah saja, Pak. Nyapu-nyapu atau sambil membuka toko, dikit-dikit membuka toko itu, Pak. Toko obat-obat pertanian. Oh iya. Tapi sekarang saingannya itu banyak, jadi agak berkurang. Buka obat toko. Obat-obat pertanian itu. Obat-obat pertanian. Nah sekarang data KDI apa hajatnya? Hajatnya itu saya ada 3, Pak. Apa? Pertama itu saya punya uang itu suruh untuk saham. Nah, saya minta lagi, belum bisa diminta besok-besok. Kalau bisa saham saya itu segera kembali lagi, Pak. Boleh. Berapa nilai sahamnya? 320 juta. 320 juta. Lumayan ya. Iya. Nah, itu kalau bisa. Yang kedua apa hajatnya? Yang kedua itu ya supaya sehat jasmani nih, Pak, karena pokok saya dari sini itu sakit. Oh iya. Sehat jasmani. Udah berapa lama? Ya sekitar 10 tahun ya ada. Tapi setelah saya mempraktekkan ilmu ADAY, karena pertama saya kesini tanggal 14 sama ini, saya praktekkan di rumah, sekarang agak mendingan, Pak. Nah, itu saya minta hati supaya bisa kembali sehat lagi, Pak. Pernah saya tidak bisa jalan, Pak. Ini yang ketiga apa hajatnya? Yang ketiga yaitu sehat jaso. Kantong. Supaya ada uang masuk. Jadi Bapak nanti praktekin ilmu RDA kayak yang ibu-ibu tadi pertama. Ucapan adalah doa. Jadi Bapak lagi aktivitas apa aja ngucapin hajat. Hajat yang urgent apa tuh? Misalkan uang saya balik, uang saya balik, uang saya balik, uang saya balik, uang saya balik. Lagi makan uang saya balik, uang saya lagi balik. Bangun tidur uang saya balik. Ucapan adalah doa. Nanti yang Bapak ucap itu jadi doa. Gitu. Seperti tadi tamu yang ibu tadi yang pertama sama yang kedua. Ucapan adalah doa. Jadi Bapak ngucap aja. Mau makan, dagang di warung, kalau dagang obat pertanian pengen rame, Bapak tinggal cebok alat kelamin Bapak, cawik-cawik di depannya warung. Bapak ambil sal dalam Bapak bekas pakai buat ngelapin estalasenya. Itu saya rendam, terus saya untuk ngelapi pernah, Pak, itu. Oh ya bisa, bisa nggak direndam juga manjur. Langsung kering begitu. Iya, kering malah lebih manjur. Yang bekas pakai ini kan kering. Nah langsung. Dulu itu saya mendengar dari video Bapak itu, saya cawek-cawek kan di depan. Oh iya tuh direndam. Nah, dicawik-cawik di depan. Tapi tiap hari. Selama 99 hari. Nah, nanti rame. Ramenya luar biasa. Nah nanti kalau Bapak sahamnya pengen balik, Bapak ngucap. Sambil kegiatan apa Bapak ngucap. Nanti balik sahamnya. Pasti balik. Nggak mungkin enggak. Terus yang pokok ini Oh gampang, nanti kan dikasih centong ya. Nanti dicentongin. Sembuh, 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 sembuh. Nah dengan dagangnya rame, sahamnya balik, kan kantongnya jadi sehat. Bisa? bisa. Praktekin? Ya. Ada gak yang susah? Itu untuk sholat itu, Pak. Kan saya nggak nyuruh sholat. Saya enggak praktek sholat saya, Pak. Enggak, orang saya udah keker, Bapak nggak pernah sholat. Jadi saya udah nggak usah. Saya nggak nyuruh Bapak sholat, nggak usah. Karena nanti Bapak disolatin kan. Soalnya masalahnya karena menurut video Bapak itu saya sudah praktekkan bangun jam 12 Benar. malam. Terus mandi, terus baca Quran, Pak. Iya. Itu dilanjutkan enggak? Hah?
Dilanjutkan nggak? Lanjut lah, lanjut. Pokoknya dari tadi saya nggak nyuruh Bapak sholat. Dari tadi saya nggak nyuruh Bapak sholat. Bapak hanya tadi suruh yang tadi saya suruh aja. Ngucapin. Cebok, siramin atau direndam, dicawik-cawik. Sama dalam dilapin di estalase. Nanti Bapak lihat. Ramenya wow luar biasa. Duitnya ngumpul, jadi Bapak sehat. Bapak ini kalau duitnya banyak sehat. Kalau duitnya nggak banyak, Bapaknya merentrak begini, lemas. Penyakit, kurang duit. Oke? Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Ayo, bos, beres, geser. Namanya siapa? Hadi Sutrisno. Tinggal di mana? Jember. Jember. Sehari-harinya apa? Saya pensiunan guru. Pensiunan guru sudah 5 tahun ini. Nah sekarang pertanyaannya apa? Saya pernah kena tipu, kayak kena sihir itu modelnya. Ya hampir 200. Nah, akhirnya saya ya diem, enggak apa ya. Ya sudahlah, itu aja dah. Itu mungkin bukan rezeki saya gitu aja. Nanti akan diganti oleh Allah. Iya. Gitu. Terus yang kedua, akhirnya SK saya itu pensiun sekolah. SK-nya sekolah. Iya, akhirnya apa ya? Pensiun tinggal 1 juta. Jadi itu sehari-hari seperti itu. Dan lagi saya sendirian di rumah lagi. Terus gimana caranya saya tuh bisa ya tapi kayak bisa beli mobil lagi, tanggungan di dan sudah nggak ada. Gitu. Jadi maunya Bapak apa nih datang ke RDI kalau boleh tahu? Maunya Bapak? Ya biar kita. Maunya Bapak apa nih datang ke RDI? Bisa normal kembali lah, nggak punya tanggungan, nggak punya utang, bebas dari riba gitu. Nggak punya tanggungan. Yang kedua, saya kan mau nikah lagi Pak Haji. Dan saya sejak 2022 itu sudah ditinggal istri meninggal. Nah, mau nikah lagi sudah oke, sudah setuju. Nah, ada peta, akhirnya anak saya tuh macam-macam. Akhirnya sekarang sudah setuju. Tinggal sekarang anaknya calon itu yang melarang. Anaknya? Anak calon ini istri. aja. Es batunya Itu ada. bilang jangan nikah Bu, bilang itu. Padahal saya sudah clear. Rencana waktu itu kan Januari. Saya habis 1000 harinya nyonya itu. Karena ada fitnah dari adiknya itu kan masih ada hubungan saudara dengan istri saya. Jadi maunya gimana? Maunya Bapak gimana? Ya anaknya itu supaya mengizini, namanya Ayu sama Thomas itu yang keras kan itu, melarang ibunya untuk nikah. Jadi biar nikah sama Bapak, iya. Ibunya. Bapak mau naklukin anaknya dari si ibu itu. Iya. Tapi kan belum pernah ketemu, enggak boleh ketemu sama ibunya. Kalau kemarin ketemu di Klaten juga, ini kan orang Klaten. Itu anaknya kakaknya istri saya. Jadi kalau dengan saya kan nggak ada hubungan darah gitu. Bapak kapan terakhir ketemu calon istri Bapak? Kemarin hari Jumat itu di Klaten. Di Klaten. Iya. Bisa gak berduaan? Kalau ketemu bisa berduaan nggak? Berduaan. Iya. Nah, Bapak remes alat kelamin Bapak, usapin ke muka calon istri Bapak. Iya. Takluk ya sama saya ya. Yang dipilih saya ya. Jangan dengerin anaknya ya. Takluk sama saya, nanti dia takluk. Walaupun dia dilarang tetap nikah sama Bapak. Begitu Pak. Ya kalau itu sudah oke Pak. Hah? Iya. Ya. Ayo, duduk situ. Mau kok satu lagi. Tinggal di mana? Di Bantul. Di Bantul. Sehari-harinya apa? Saya 2 tahun ini stroke Pak. Stroke?
Oh gampang, ambil cairan dalamnya istri, digosok ke bagian yang stroke. Cebok alat kelamin istri buat masak nasi makan bapak. Cebok alat kelamin istri buat minum bapak. Paling lama 1 bulan, paling cepet 1 bulan. Paling lama 99 hari, bapak udah bisa lari. Nanti ngetesnya, bapak datang kemari lagi, bapak turun ke bawah, kita di hanggar ada kandang anjing herder, nanti saya lepas bapak lari. Iya. Sembuh. Ada lagi? Saya stroke dulu. Udah kan, nanti kan obatnya itu, cebokan alat kelamin ibu. Jadi ibu cebok alat kelaminnya ditadangin pakai ember, buat masak nasi, buat makan bapak. Cebok alat kelamin ibu nanti dicaro di ini, nih di teko, di aqua buat minum. Udah nanti sehat, seger, malah lebih awet muda bapak daripada ibu. Ibunya ini bapak. Direbus dulu toh Pak itu? Hah? Direbus dulu toh? Dimasak boleh, nggak dimasak lebih manjur. Nanti kan ada itunya apa, randu belatungnya. Oke, ibu apa lagi? Saya tuh punya hutang 360 juta dari rentenir Pak. Ya. Harusnya 24 Mei harus bisa lunas. Terus Pengen lunas, iya, gampang. iya. Ibu remes alat kelaminnya suami, taruh di mulut, pasti lunas. Remes, pasti lunas. Kalau mau lebih cepat, copot. Berapa kali Pak? Berapa kali? Hah? Sampai alat kelamin suami copot. Bisa? Bisa. Oke? Oke. Sip. Terkabul ya. Lunas ya. Yuk. Yuk, ibu geser. Namanya siapa? Tinggal di mana? Iya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya jualan tapi sepi nih Pak Haji. Nah, hajatnya apa? Hajatnya biar uang cari kita gitu Pak Haji. Gampang. Yang dijual apa? Bahan bangunan. Ibu copot alat kelamin ibu, lapin di estalase. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya dicawik-cawik di depannya toko materialnya. Udah. Pak Haji ada yang lainnya enggak itu? Apa? Yang itu sudah saya. Enggak ada. Itu aja terus selama 99 hari. Nanti dagangannya rame. Belum ada yang deket gitu ya Pak Haji. Apa? Belum ada yang. Oh, sedekahnya ditambahin kalau ibu mau. Ibu tinggal sedekah subuhnya dinaikin berapa? Mau 100.000, mau 150.000, mau 200.000 tiap hari sedekah subuhnya yang nggak boleh bolong. Sama sedekah Jumatnya. Manjur. Pokoknya ibu cebok alat kelamin ibu, siramin di depan kios. Ibu ambil celana dalam ibu, lapin di estalasenya, toko material ibu. Rame. Pak Haji, saya mau lebih greget lagi. Copot celana dalam ibu, gantung di atas pintu. Jadi orang yang datang puyeng. Bolak-balik. Pasti beli lagi. Walaupun dia nggak beli, datang lagi. Saya mau beli apa ya? Nah, taruh di atas pintu. Ini kayak ini nih kan. Di atas pintu gak bisa karena tembok. Itu ada di plafon tuh Bu tadi celana dalam saya. Makanya orang yang pada masuk pada puyeng. Bolak-balik. Sementara ini kan di atas pintu ada lowongan sedikit gitu, saat belusupi gitu. Iya betul. Celana dalam ibu bekas pakai. Masukin. Bisa? Udah ada. Ya udah. Tambahin terus gitu ya? Terus tambahin. Nanti banyak orang pada puyeng. Aku mau belanja apa ya? Aku lali mau belanja apa ya? Ini juga kan bingung. Saya mau nanya apa ya Pak Haji? Masuk loh pokoknya masuk. Oke? Sip, praktekin. Sama ini Pak. Ya. Pak Haji, kaki suami kan kalau sholat belum bisa sembahyang masih di kursi gitu gimana? Oh gampang. Celana dalam ibu digosok ke kakinya. Digosok di kakinya, dibalurin tiap hari. Ibu cebok alat kelamin ibu buat masak nasi makannya suami. Keluarga gitu ya? Iya keluarga. Cebok alat kelamin ibu buat minum semua keluarga. Nanti sehat semua. Itu cebok sekali sama disirami di Sekalian pas bangun tidur ya. Jadi bangun tidur jangan kencing dulu kan cebok. dibagi-bagi ya, Ya. ada yang di ibu
dibuat masak, ada yang dibuat enggak apa-apa. Setuju. gitu ya. Bikinnya sekalian, pakai ember. Sama ini suami kan matanya kurang jelas gitu ya. Iya. Nah, aku kan nonton YouTube, Pak harus dijilati ya aku. Iya. Cuma 9 hari. Enggak, nek wis jenengan tekok Pak Haji dulu ngono. Boleh. Itu boleh atau ibu colek alat kelamin ibu taruh di matanya. Nanti dia jelas. Apa-apa selalu yang dilihat alat kelamin. Tuh. Kalau gatal-gatal gitu Pak Haji. Podo wae. Alat kelamin ibu tuh pulen bener. Kalau ada 6 saya pesan 5. Alhamdulillah Pak Haji. Iya. Kalau rezeki emang belum. Kan Iya. penyakit udah. Anak saya kan di sini hampir operasi kan. Dokter 2 kali. Enggak apa-apa terus diurut enggak apa-apa. Udah nak tidur aja tak tambahin ibu tambahin baru berapa hari sembuh. Sembuh. Dokternya kaget. Iya. Sok mari. Loh, ini sok mari ke piye dikapake ngono. Iya. Mari total. Iya. Nah itu suami digituin juga. Gitu ya? Iya, kakinya sama matanya. Bisa? Biasanya sih udah kadang ya tak baluri gitu tapi dianya bosenan. Nggak apa-apa kalau pas dia lagi tidur aja. Biar dia nggak bosan. Soalnya aku sendiri kan ini kadang kayak apa ya? Nak ser gitu kan enggak digo tidur apa kita Pak Haji kayak meh stroke atau ya Pak Haji. Nah itu bisa hilang sembuh terus ini kaki ya sembuh. Iki pernah teklik gak bisa jalan pernah 1 tahun hampir. Tapi sembuh. Sembuh. Ntar kalau capek-capek mau tidur saya balurin. Balurin. Gitu aja udah bangun tidur sembuh. Sembuh. Ya. Jadi alat kelamin ibu tuh super manjur. Makanya nanti pulang dari sini alat kelamin ibu diasuransiin. Oke, terkabul. Sabain Pak Haji, Pasti, lunas ya, pasti, ini Pak Haji, ya. pasti. Ya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Keluarnya deg-degan itu Pak Haji. Tinggal di mana? Purwodadi kampung Pak. Oh iya. Pertanyaannya apa? Nah, saya di Patona. Pertanyaannya pengen punya uang banyak. Punya uang banyak. Pengen berapa uangnya? Saentene. Seentene. Jadi ibu sambil masak sambil ngomong. Pasti saya punya uang banyak. 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 Ucapan adalah doa. Malam lah. Anu mandi jam 00 niku. Iya, terus dipraktekin. Ibu sambil makan pasti saya punya uang banyak. Pasti saya punya uang banyak. Sambil mandi saya pasti punya uang banyak. Kesane sakit kaji, sakit sedekah. Bisa. Bisa. Ibu praktekin ya. Sip, terkabul. Boleh ajeng niki. Apa? Nah, kula kesane kerjane dosen pinter. Oh, disuwuk. Ibu remas alat kelamin ibu disuwuk di mukanya dia. Ya, mboten enten tiange. Fotonya. Oh, ngoten. Nah, fotonya disuwuk. Mun ini dipun. Ibu maunya apa? Nah, kesane dosen pinter bayarane kan. Boleh disebut. Disebut. Sip, terkabul. Yuk. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Klaten. Sehari-harinya apa? PAUD sama jualan herbal. Nah sekarang kerja ayah apa hajatnya? Lunas utang. Utangnya berapa? 50 juta. Dulu utangnya buat apa? Ya buat kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga. Di rumah tinggal sama siapa saja? Sendiri, anak-anak mondok semua 2, suami juga merantau. Sendiri. Nah, bisa gak ibu seperti ibu tadi? Kan ibu tadi pengen uang banyak, cuman ibu bedanya utangnya pengen lunas. Seperti ibu tadi dong, uangnya pengen banyak. Sambil makan, pasti utang saya lunas. Pasti saya punya uang banyak. Sambil mandi, sambil masak, sambil nyuci. Buktinya apa sih Pak Haji? Kalau kita punya anak. Awas dek, nanti jatuh. Lah jatuh. Ucapan adalah doa. Itu kan ngomong negatif, terkabul. Nambahnya tinggal ngomong positif. Lagi mandi, lagi pakai baju, lagi mau berangkat, lagi dagang herbal. Ucapan adalah doa. Jadi mbaknya ngucapnya yang bagus-bagus, itu aja. Kalau biar ramai banyak. Nah, herbalnya mbaknya ambil celana dalam mbaknya. Herbalnya di stok gak di rumah? Nah, mbak lapin pakai celana dalam. Nih, misalkan herbalnya nih, dilap pakai celana dalam.
Dila pakai celana dalam, Dila pakai celana dalam, Dila pakai celana dalam. Mbaknya lihat di TikTok atau di YouTube atau di grup, nanti saya cariin, saya kirim di grup. Ada orang India meraktekin ilmu RDI dagang buah. BH istrinya diambil, dielapin ke buah apel, ya kan? Buah jeruk. Itu apelnya habis, jeruknya habis. Nah, mbaknya nggak usah pakai BH. Celana dalam aja. Yang sekali pakai apa yang 9 hari kan? Yang 9 hari lebih manjur lagi ya. Tapi kardusnya rusak nggak nanti herbalnya? Pak, habis itu ada uangnya apa tidak? Apanya? Jeruknya habis, apanya Uangnya habis. Uangnya ngumpul nggak Pak? Iya laku. Ada kan di YouTube atau di TikTok. Meraktekin ilmu RDI orang India. Dia dagang buah. Jeruknya dilapin pakai BH. Kenapa BH? Karena bentuk buahnya bunder. Jadi dia ngepasin ya kan. Manjur. Kalau itu kan itu herbalnya kan kayak ikut ML gitu, LM. Biar cepet naik pangkat itu gimana Pak Haji? Gampang kan nanti dengan herbalnya Mbak gosok pakai celana dalam kan nanti penjualannya laku. Nanti kan mbaknya naik sendiri gridnya otomatis. Nanti utangnya lunas 50 juta. Bisa? Sip, terkabul. Yuk. Tinggal di mana? Di Klaten juga. Oh iya, sehari-harinya apa? Jualan. Nah, sekarang hajatnya apa? Hajatnya aku kan nyimpan uang di BMT. Tapi selagi saya bukan uang itu nggak bisa tahu apa. Ya iya Mbak, namanya kan BN. Iya Mbak, karena kan itu punyanya pribadi, beda sama BRI punya pemerintah. Terus bagaimana ya? Hah? Bagaimana uangnya biar bisa keluar gitu, cair gitu. Biar bisa cair. BMT-nya udah tutup apa masih buka? Masih buka, tapi sekarang karyawannya cuma 1. Waktu itu saya pernah ke sana itu dijanjiin 1 tahun Pak, nanti katanya cair. Tapi setiap saya ke situ mau apa orang nggak ada uangnya gitu. Nah aku kan butuh uang buat anak-anak saya bayar gitu. Simpanan Mbaknya berapa di situ? Ada 45 juta. Anak saya itu belum bayar Pak, belum bayar sekolah gitu. Mbaknya bisa gak jangan ngandelin BMT. Mendingan ngandelin Allah aja. Pasti anak saya bisa bayaran. Pasti anak saya bisa bayaran. Berarti itu nggak usah diingat-ingat. Gak usah diingat-ingat, lupain. Anggap aja itu kesalahan kita. Nanti Allah ganti dari yang lain. Besok jangan sekali-kali lagi nabung di BMT. Nabungnya di BRI aja. Karena BRI milik negara, terus dia juga fan itu, endorse saya. Terus biar anak itu rasa Jangan bank lain ya, BRI ya. Karena dia endorse saya. di pondok itu kerasan Pak, biar nggak ngikirin pulang gitu Pak. Apa? Anaknya biar di pondok kerasan. Oh gampang, fotonya cari atau namanya. Mbaknya gosok pakai alat lamin. Kerasan, 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 kerasan. Nanti kerasan. Oh gitu. Bisa? Bisa. Kalau jualannya biar ramai di sekolahan itu kan anak-anak yang belinya. Biar pada beli gitu. Mbaknya rendam itu cebok alat lamin mbaknya, air cebokannya masukin ke dalam botol nih. Nanti botolnya dikecrut. Di depannya mbaknya dagang. Ini air cebokannya nih. Rombongnya itu. Nah, di rombongnya. Atau cara dalam mbaknya di lap di rombongnya. Nanti rame, orang pada beli antri-antri. Bisa? Praktek ya? Sip, terkabul. Yuk, yuk. Tinggal di mana? Di Cilacap. Cilacap. Kesini sama siapa? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Ini siapa? Istri. Istri tercinta. Terus hajatnya apa? Hajatnya ya pengen terkabul lah hajatnya. Apa terkabul? Ya punya uang. Punya uang. Buat apa nanti uangnya? Uang buat modal. Modal apa? Kebetulan saya punya warung nasi dan punya lapangan bola.
punya warung nasi dan lapangan bola voli. bola voli. Ya, supaya rame. Indoor atau outdoor? Outdoor lah. Anu sing biasa-biasa saja lah. Oh iya. Di desa, di kampung. Iya. Nah, kenapa Bapak nggak cebok alat kelamin Bapak buat cebok? Udah diperhatikan. Udah. Udah. Jadi warung ya cebok, rendaman, diciprat-ciprat, warung, depan warung sampai depan lapangan voli. Iya. Nah, di warung celana dalam untuk lap. Depan, sambil ngomong. Iya. Udah terus dipraktekin terus. Iya. Lah terus kenapa? Ya, Belum ada, belum rame. ya Sekarang belum. sekarang belum, tapi kan biasanya nggak pakai itu, nggak pakai air daya, mengamalkan praktek air daya kan dari kecamatan Adipala, yuk, nyata nunggu potong sini tuh Adipala loh. Iya. Seneng banget, kiri kan ngomong ya kan lagi meratakan. Iya. Dari kecamatan Meranjen. Heeh. Iya. Ya alhamdulillah ramai. Rame. Tapi ya belum seramai itu lah, mau di kampung lah. Maunya Bapak ramenya gimana? Ya Enggak mintanya tuh tetangga enggak pada sirik gitu lah. Tetangga tuh enggak boleh gitu. Emang sekarang pada sirik? ya ada lah. Ya. Apa yang disirikin dari ibu? Ya, soalnya berisik ya. Ramai. Yang poli ya ramai lah. Oh. Ya pernah dibubarkan, tapi kan sekarang ya sudah malu sama saya lah. Ya itu aja. Gimana caranya tetangga biar nggak banyak komplain? Ya, gitu. Gampang Bu. Ibu sesering mungkin ibu foto tuh. Bapak foto pakai HP dicetak. Ya. Nah, nanti Bapak tulis di belakangnya fotonya itu lapangannya rame, tetangga nggak komplain, penghasilannya sebulan 1 miliar atau apa, tulis di situ. Nanti Bapak tutup pakai celana dalam Bapak sama celana dalam Ibu. Yang depan celana dalam Bapak, yang belakang celana dalam Ibu. Simpan di lemari. Nanti rame, tetangga nggak komplain. Gitu. Siramin celana dalam Bapak sama Ibu tiap hari pasti. Celana dalam Bapak sama Ibu buat ngelapin dagangannya itu pasti. Atau Bapak paksain celana dalamnya itu kan ada tiang poli. Anu melakukan di anu pintu ya. Pintu celana dalam. Iya. Celana dalam Ibu. Ya, celana dalam itu untuk ngepel lapangan voli. Iya, betul. Iya, ngepel. Buat ngepel celana dalam Ibu dikorbanin. Iya, ngepel. Gitu. Itu dari manjain itulah. Iya, terus kedua nih Pak, pengen manjur. Bisa gak Ibu nggak boleh lebih cerewet dari Bapak? Ibu nggak boleh lebih cerewet dari Bapak. Jadi yang lebih cerewet siapa? Ya Bapak, Ibu nggak boleh cerewet. Jadi kalau ini cerewet, cangkemnya diplester. Jadi Bapak beli plester dulu ya. Nanti ya. Oke? Sip, terkabul. Sip, terkabul ya. Cilacapan. Terkabul, Cilacap. Tinggal di mana? Saya tinggal di Yogyakarta, Pak Haji. Kesini sama siapa? Sama Bos Ferry. Sama Bos Ferry. Sehari-hari kegiatannya apa? Saya dulunya kuliner dan jual beli mobil, tapi corona sudah kolap, Pak. Ya. Terus saya kan nyambi, saya di travel umroh haji. Ya. Dan saya tour leadernya, jadi sering ke Arab Saudi. Ya. Nah itu, saya itu kan punya utang
hajat saya lunas semua hutang. Terus kemudian yang kedua kaya raya tajir mimpi. Boleh. Nanti Bapak tinggal meraktekin ilmu RDAY kayak ibu tadi tuh, kayak tamu RDAY yang hajatnya terkabul. Bapak ucapan adalah doa, jadi nanti Bapak sambil makan ngucap hajat, sambil mandi ngucap hajat, sambil pakai baju ucap hajat. Apapun yang Bapak praktekin, apapun Bapak kegiatannya, kasarnya nih Bapak BAB ucap hajat. Ucapan adalah doa. Itu aja. Kalau yang bangsanya bangun jam 00 itu udah pasti dah, nggak usah dibahas kelamaan. Sholat tobat kelamaan dah, itu yang khusus sedekah 10 juta nanti spesifik. Ini mah recehan hajatnya Bapak. Bapak ucap mandi, pakai baju, Bapak mau kondangan, Bapak mau ketemu orang, ucap hajat. Karena di Al-Quran ucapan adalah doa. Udah itu doa. Ada lagi? Ini ada Pak Haji, saya tuh kan dulu pernah menjual barang antik. Jadi barang antik itu nilainya 10 miliar. Nah, saya tuh kan karena temen, saya tuh baru dikasih 34 juta. Nah, sisanya masih 9 miliar sekian. Nah itu kemarin itu bulan puasa kemarin, Ramadan itu saya dijanjiin mau ditransfer sebagian, nilainya separohnya. Dari mulai nanti habis maghrib karena menjelang puasa, menjelang buka puasa sampai sekian ini nggak jadi ditransfer itu. Apa yang harus saya lakukan Pak? Bapak nggak mungkin ditransfer sampai kapanpun, sampai bejat dunia kiamat nggak mungkin. Hanya dijanji-janjiin doang. Kenapa? Karena Bapak berharap. Karena pepatah mengatakan orang yang berharap siap-siap kecewa. Lu dikecewain bos. Jadi karena saya memang berharap dengan dia ya. Iya, berharapnya sama Allah. Sama Allah aja nggak boleh berharap. Kadang kan kita sholat berharap dapat pahala, nggak boleh. Kan, jalanin aja. Jadi Bapak dagang barang antik tetap dagang. Dia nggak bayar, biarin, dagang terus, dagang terus, dagang terus, dagang terus. Lama-lama ketemu jalannya. Nanti Bapak kapan peripat 10 juta tak ajarin, oke? Siap, Sip, Pak Haji. terkabul. Terima kasih, Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum. Tinggal di mana Ibu? Pantai Ayah, Kebumen. Oh iya, Gombong sana dikit. Keroya. Dekat Pantai Ayah. Pantai Legending. Iya, betul. Ya, Gua Petruk. Iya. Iya, Pak. Muka lo kayak Petruk. Terus gimana ceritanya nih KRDAY hajatnya apa? Punya utang 100 ke bawah, tapi sama anak. Tapi kan anak nggak minta dikembalikan. Ibu ngutangnya sama anak. Iya, disaruhin sama anak. Ya. Nah, Ibu sehari-hari apa kegiatannya di Pantai Ayah? Di koperasi, Pak. Tapi kan Koperasi apa? Koperasi simpan pinjam. Oh iya, nah Ibu jadi apa? Di lapangan tugasnya tadinya. Kalau di lapangan tuh kerjanya apa tuh? Narik, Pak. Oh, narik. Oh, terus? Terus aku terlilit utang, tapi kan waktu itu kan suruh nunggu 2 hari, kan suami saya kan dulu di Malaysia. Terus suruh nunggu kiriman itu bos, kan pimpinan saya gugup dilaporin. Padahal yang pimpinan itu yang punya utang juga, laporin saya biar dia nggak ini. Pimpinan simpan pinjam itu? Iya. Nah, padahal ngelaporin anak buahnya, iya, Ibu. Padahal suruh nunggu 2 hari saya mau nyaur utang itu. Tapi terus pimpinannya gugup itu melaporkan. Padahal pimpinannya punya utang banyak sampai sekarang juga utangnya belum lunas. Utangnya di koperasi simpan pinjam itu juga. Iya, tapi kan Ibu juga utangnya disimpan pinjam itu juga. Setiap bulan kan saya ini nyaur utang kayak gitu dipotong kayak gitu. Tapi kan aku nggak enak sama anak. Ya anak sih nggak mau minta itu kembali enggak, tapi kan saya nggak enak. Jadi Ibu mau ini, punya uang 100 juta ya, buat nyaur anak. Ya, betul. Gimana caranya? Ya. Gampang Bu. Ibu paksain mau tidur, colek alat kelamin Ibu taruh di mulut. Pasti ada uang 100 juta. Pasti ada uang 100 juta. Mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Udah nanti cair 100 juta buat bayar utang. Bisa? Nah nanti kalau Ibu udah lunas 100 juta, Ibu promosi. Siapa yang butuh uang datang ke alat kelaminku.
Cepet. Ayo bos. Selesai jam 12. Ayo. Assalamualaikum. Tinggal di mana? Hah? Dekatnya Pak Jokowi. Tinggal di Solo. Oh iya. Maksud kedatangan saya selama satu. Tinggal di Solo. Sehari-harinya apa? Saya pensiunan. Pensiunan. Sini Pak geser. Pensiunan.